orang Israel mereka melalui padang pasir. Nabi Musa mau ke tanah Midian, itu dia harus mengikuti padang pasir. Amin. Untuk bisa sampai di tanah Midian, Nabi Musa harus melalui padang pasir berhari-hari, bermalam-malam, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, penuh dengan kesulitan. Tidak akan bisa melalui jalan lain selain daripada melalui padang pasir. Amin. Dan itulah dia berjuang sampai dengan dia ada di tanah Midian. Demikian pula bangsa Israel. Ketika bangsa Israel dibawa Tuhan ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah di mana Tuhan berjanji bahwa di tanah Kanaan itu adalah tanah yang penuh kelimpahan susu dengan madu. Tetapi mau sampai di sana harus melalui padang pasir. Berapa tahun? 40 tahun untuk mencapai tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Bangsa Israel harus melalui padang pasir selama 40 tahun. Padang pasir itu tempat yang tidak ada pohon-pohon, jadi orang tidak bisa bernaung, tidak ada air. Itu tempat di mana kita bisa melalui dengan segala kesukaran dan kesulitan. Amin. Penuh dengan penderitaan dan tantangan, penuh dengan masalah dan persoalan. Makanya bangsa Israel sebagian besar tidak sampai tanah perjanjian karena mereka tidak mampu melewati padang pasir. Mereka sudah mulai lemah, mereka mulai tawar, mereka mulai putus asa. Bahkan mereka mulai menuntut Musa, kamu bikin mati kami di padang pasir ini, kamu bikin mati kami di padang gurun ini. Karena ini tidak ada air, tempat tidak ada air, tempat tidak ada rumput-rumput. Bagaimana kami bisa kasih makan kami punya hewan-hewan? Mereka menuntut. Itu makanya bangsa Israel dicatat ya, begitu sekian banyak orang tidak sampai tanah perjanjian karena mereka tidak mampu melewati. Dikatakan bahwa maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Di padang gurunlah Yesus dibawa. Yesus itu adalah anak Allah. Untuk mengetahui dan untuk bisa membuktikan Yesus adalah anak Allah, harus dibawa ke padang gurun. Amin. Dibawa ke padang gurun. Maka saya berikan tema khotbah hari ini adalah menjadi orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang bisa melewati padang gurun. Amin. Harus bisa melewati padang gurun. Padang gurun itu bukan satu perjalanan biasa. Padang gurun itu penuh dengan tantangan. Padang gurun itu penuh dengan kesulitan. Padang gurun itu penuh dengan persoalan. Padang gurun itu penuh dengan kesukaran. Padang gurun itu penuh dengan masalah. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut harus melewati padang gurun. Amin. Orang Kristen adalah orang yang harus bisa melewati padang gurun. Itu adalah Kristen yang sejati. Amin. Orang Kristen sejati adalah orang Kristen yang bisa melewati padang gurun. Walau penuh dengan kesulitan, dia harus terus berjuang. Amin. Dia penuh berjuang. Kenapa bangsa Israel tidak bisa sampai ke tanah Kanaan? Karena mereka tidak bisa mampu melewati padang gurun. Mereka mulai cemas. Mereka mulai bimbang. Mereka mulai takut. Mereka mulai putus asa. Kami di Mesir, walaupun kami diperbudak, tapi kami bisa makan minum. Kami masih bisa hidup di Mesir. Kenapa kau bawa kami melewati padang gurun ini? Kamu bunuh kami. Kamu kubur kami di padang gurun. Dengan pikiran seperti ini makanya banyak orang Israel mati di padang gurun. Amin.
Tetapi sebagian besar orang Israel, mereka sampai tanah Kanaan karena mereka tahu bahwa kita untuk mencapai tanah Kanaan, wajib hukumnya kita harus melewati padang gurun. Amin. Kita perlu belajar, saudaraku. Banyak orang-orang Kristen hari ini hanya KTP saja, tetapi tidak pernah mengalami yang namanya padang gurun. Kita harus bisa melewati padang gurun dan memasuki padang gurun dan ada dalam padang gurun. Karena ada tujuan Tuhan bagi orang Kristen yang ada dalam padang gurun. Amin. Jadi ada tujuan Tuhan. Jadi bukan sembarang. Tuhan punya tujuan, semua orang Kristen harus bisa melalui padang gurun. Harus bisa melewati padang gurun. Tanpa melewati padang gurun, orang Kristen akan binasa. Amin. Kebinasaan terjadi. Makanya di dalam Alkitab dituliskan lagi tentang kitab Ulangan. Kenapa ada kitab Ulangan? Karena mengulangi kembali riwayat sejarah pertolongan Tuhan. Amin. Riwayat sejarah bagaimana Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir melalui padang gurun. Kenapa diulangi kembali? Karena bangsa Israel sebagian besar mereka lahir di jalan, besar di jalan, sehingga mereka tidak tahu sejarah. Nah, oleh sebab itu Tuhan perlu memberitahu kepada Nabi Musa untuk diulangi kembali tentang sejarah pertolongan Tuhan agar bangsa Israel boleh mengerti tentang sejarah pertolongan Tuhan. Hidup kita sebagai anak-anak Tuhan harus diulangi kembali sejarah. Amin. Supaya kita bisa mengerti bahwa ternyata nenek moyang kami melewati padang gurun. Dan kalau begitu wajib hukumnya kita sebagai orang Kristen harus melewati padang gurun. Amin. Melewati padang gurun. Padang gurun apa? Kalau begitu padang gurun apa yang kita sudah lewati? Ada yang pernah lewati padang gurun? Orang Kristen yang tidak pernah melihat padang gurun bukan orang Kristen. Amin. Itu artinya orang Kristen yang cepat putus asa. Cepat lelah. Ya, cepat kecewa, itu orang Kristen yang tidak melalui padang gurun. Hari ini Tuhan mengajarkan kita tentang bagaimana melewati padang gurun. Tuhan Yesus tahu, saudara. Tuhan Yesus tahu bahwa ketika dia dalam padang gurun itu ada beberapa tantangan yang harus dilewati. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya melalui puasa. Amin. Melalui doa puasa selama 40 hari. Iblis melihat ini kesempatan untuk menjatuhkan Tuhan. Amin. Untuk menjatuhkan Tuhan. Yang pertama bilang apa? Jika engkau anak Allah, buatlah batu ini jadi roti. Amin. Di padang gurun itulah kita diuji. Amin. Di padang gurun itulah kita diuji. Tuhan bilang apa? Manusia bukan hidup dari roti tapi dari firman. Di padang gurun itu orang hidup dengan firman. Amin. Tuhan mau mengajarkan kita hari ini tentang bagaimana belajar agar kita ada dalam padang gurun. Kita bukan hidup dari roti tapi hidup dalam firman. Orang yang dalam hidupnya ada menghidupi firman, dia akan bisa melewati padang gurun. Amin. Hari-hari banyak anak-anak Tuhan tidak bisa melewati padang gurun. Kenapa? Karena tidak ada firman. Gampang putus asa. Gampang menyerah. Ya, gampang menyerah. Bahkan orang-orang seperti ini, mereka tidak akan lihat Allah bekerja. Tujuan apa Allah membawa kita ke padang gurun? Pasti ada tujuan. Dan kalau kita dalam padang gurun, Allah tidak bisa meninggalkan kita, bahkan membiarkan kita berjalan sendiri seperti Nabi Musa. Nabi Musa dia jalan, ya tertati-tati. Mungkin dia jatuh, dia bangun kembali, dia jalan kembali. Tapi kenapa Nabi Musa sampai di tanah Midian? Karena Allah menyertai Nabi Musa. Amin. Allah menyertai Nabi Musa. Allah tidak membiarkan Nabi Musa melewati padang gurun sendiri.
Demikian pula ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka melewati padang gurun berhari-hari bertahun-tahun. Allah pun bersama dengan mereka. Amin. Allah tidak membiarkan mereka. Saudara, saya kasih tahu sama jemaat Tuhan hari ini. Kalau kita sedang menghadapi melewati padang gurun, Allah tidak pernah membiarkan kita. Amin. Padang gurun apa? Padang gurun masalah kita. Padang gurun persoalan kita. Ya, padang gurun pergumulan kita. Padang gurun sakit penyakit kita. Padang gurun ya segala kebutuhan kita, kekurangan itu namanya padang gurun. Jangan pernah putus asa. Tuhan akan bersama dengan kita. Amin. Tuhan menyertai kita. Jadi ketika kita ada di dalam satu persoalan, satu masalah, jangan cepat putus asa. Amin. Jangan pernah cepat kecewa. Tapi harus bisa mengambil satu hikmah. Mengambil satu sisi positif. Bahwa ini saya sedang ada dalam padang gurun. Amin. Tuhan sementara bawa saya ke padang gurun masalah. Tuhan sedang membawa saya di dalam padang gurun sakit penyakit. Tuhan sedang membawa saya dalam padang gurun persoalan. Itulah padang gurun. Amin. Kalau kita bisa melewati ini, saudara yang dikasih Tuhan, ada kuasa yang luar biasa. Amin. Ada rencana Tuhan. Semua orang Kristen yang bisa melewati padang gurun, mereka adalah anak-anak Allah. Amin. Anak Allah harus bisa melewati padang gurun. Tanpa melewati padang gurun, bukan anak Allah. Amin. Ini menjadi satu ukuran. Ukuran orang Kristen menjadi anak Allah adalah dia harus bisa melewati padang gurun. Ya, amin. Harus bisa melewati padang gurun. Oh, saya ini orang Kristen, saya ini anak Allah. Pertanyaannya, sudah bisa melewati padang gurun atau belum? Amin. Inilah padang gurun. Jadi ketika kita ada menghadapi satu masalah, sebetulnya kita adalah anak-anak Allah yang diizinkan Tuhan sedang melewati padang gurun. Itulah maksud Tuhan. Bukan berarti padang gurun itu pergi ke Mesir sana, pergi ke Israel sana baru masuk dalam padang gurun. Bukan. Pengertian dari padang gurun adalah setiap persoalan kita, agar kita jangan cepat putus asa dan kecewa, kita harus mengambil satu kesimpulan bahwa inilah maksud Tuhan membawa saya ke padang gurunnya. Amin. Ada rencana Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan menjadi anak Allah harus melalui padang gurun dulu. Oh, saya anak Allah, saya ini anak Tuhan. Di mana-mana dia bawa nama anak Tuhan, tapi hidupnya seperti anak setan, melakukan hal-hal yang jahat. Anak Allah itu beda. Ketika dia melewati padang gurun, dia punya hidup berubah. Amin. Hidup berubah, hidup dengan beda. Saya adalah anak Allah. Anak Allah yang terus mendekatkan diri kepada Allah. Anak Allah yang terus memberitakan tentang bagaimana pekerjaan Allah. Itulah anak Allah. Anak Allah yang menyaksikan betul bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan. Itulah anak Allah. Untuk menjadi orang yang bisa ya dipakai Tuhan, dan untuk menjadi anak Allah harus melewati padang gurun lebih dahulu. Amin. Amin. Orang yang sudah melihat padang gurun, hidupnya berbeda. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Orang yang sudah melewati padang gurun, hidupnya semakin hari semakin dalam di dalam Tuhan. Amin. Tapi kalau orang tidak pernah melewati padang gurun, dia tidak pusing dengan Tuhan. Ya, dia tidak pusing dengan waktunya Tuhan. Dia tidak pusing dengan hari Minggu. Dia tidak pusing. Yang dia pusing kenapa? Yang dia pikirkan apa? Tentang perutnya. Itu maka Tuhan bilang apa? Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman. Kenapa? Roti tidak bisa mengubah karakter kita. Amin. Roti tidak bisa mengubah sifat kita. Roti tidak bisa mengubah hidup kita, tapi firman Tuhan bisa mengubah hidup kita. Melalui apa? Melalui kita harus lewati padang gurun. Jadi jangan sampai kita bilang kita anak Tuhan, tapi kita tidak mampu menghadapi persoalan,
menghadapi padang gurun, tidak bisa masuk dalam padang gurun. Kita lihat, semua orang Kristen yang bisa melewati padang gurun mereka adalah anak-anak Allah. Tuhan sendiri ya berbicara pada Musa, pergi sampaikan pada Firaun. Kenapa? Karena mereka adalah anak-anak saya yang harus keluar dari tanah Mesir. Amin. Keluar, harus keluar. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kita adalah anak Allah. Anak Allah yang harus bisa melewati padang gurun. Amin. Anak Allah yang harus bisa melihat bagaimana betapa hebatnya dia sudah melewati padang gurun persoalan, padang gurun masalah, padang gurun kekurangan, padang gurun sakit penyakit, padang gurun masalah. Dia harus lewati. Ya, kita harus bisa memberikan kesaksian kepada kita. Amin. Sampai hari ini saya ada dalam Tuhan karena saya pernah melewati padang gurun. Amin. Padang gurun persoalan. Ada maksud Tuhan di balik daripada kita sedang ada dalam padang gurun. Amin. Tahun 2014 saya mengalami sakit. Ya, saya sakit stroke dan kaki tangan tidak bisa bergerak. Tidak, semuanya mati, kaku. Ini semua. Saya berusaha untuk tidak perlu kasih tahu Lasti. Karena waktu itu saya stroke pas Lasti naik bis dan dia ke Kupang dan ke Jakarta. Saya tidak mau mengganggu pikirannya. Biarin saja dia terus pergi untuk ya, ikuti pendidikannya. Ya, jangan sampai terganggu dengan saya punya keadaan. Lalu di tempat tidur itu dalam keadaan tidak berdaya, tiba-tiba saya mendapatkan ya firman Tuhan. Tuhan bilang kau harus membangun gereja, ya membangun gereja. Saya kaget. Loh, kok saya membangun gereja? Ya, kau harus membangun gereja. Lalu saya panggil ibu datang, saya bilang, Tuhan bilang kita bangun gereja. Mama Tuhan bilang begini, kita uang tidak ada, mau bangun gereja dengan apa? Saya bilang cari dulu kita punya uang. Kita punya uang cari dulu, cari kumpul berapa? 1.500.000. Dia bilang ini ada kita punya ada 1.500.000. Oke. Saya bilang Tuhan kalau Tuhan sembuhkan saya siap menepati janji Tuhan. Amin. Saya siap akan membangun ini. Nah waktu itu saya langsung telepon sama sopir yang saya kenal, yang punya truk. Saya tanya batu pasir, dia kasih tahu satu rate sekian, pasir 300.000, batu 250.000. Saya bilang kasih turun, datang kasih turun. Pada waktu sopir datang kasih turun itu, dia telepon, Pak, ini mau buang di mana, mau buang di mana? Saya bilang, terus saya pikir dalam hati begini, ini bagaimana ini? Ini jadi soal karena di rumah tidak ada orang, di rumah hanya saya sendiri, semua tidak ada. Di mana siapa yang mau kasih turun? Saya kasih tunjuk. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan apakah saatnya Tuhan sembuhkan saya? Kalau Tuhan sembuhkan saya siap Tuhan. Dan saya berdoa habis, saya mencoba untuk menggerakkan saya punya kaki tangan. Saya menggerakkan saya punya kaki tangan dan puji Tuhan saya bisa bangun. Saya bisa bangun dan saya jalan pelan-pelan keluar. Keluar dan saya kasih tahu sopir, kasih turun di situ. Sopir tidak tahu kalau saya sedang dalam keadaan sakit. Apa yang terjadi saudara yang dekat? Dan ternyata melalui sakit penyakit, padang gurun persoalan yang saya hadapi itu ada rencana Tuhan. Amin. Sampai hari ini gereja kita dibangun. Jadi semuanya itu adalah seizin Tuhan. Amin. Bilang seizin Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah saat ini, itu adalah kita sedang ada dalam padang gurun dan itu adalah seizin Tuhan. Ada sesuatu hal yang Tuhan mau lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Sampai hari ini saya tidak berpikir
Andai kata saya tidak mengalami sakit stroke itu, gereja ini tidak bisa bangun. Kenapa? Kan nyaman, aman-aman saja kan. Andai kata orang kalau di dalam hidupnya tidak pernah mengalami sakit, orang belum tentu tahu tentang Tuhan. Betul ke tidak? Belum tentu. Kan dia aman-aman saja, dia akan sehat-sehat saja. Dia tidak pernah sakit. Bagaimana dia tahu tentang Tuhan? Amin. Jadi itu adalah izin Tuhan. Melalui sakit penyakit itu, kau bisa tahu karena Tuhan. Amin. Semua karena Tuhan. Bagaimana budak? Jangan pikir itu gampang betul. Melalui persoalan itu supaya kita tahu. Jadi seringkali kita pikir, aduh ini kok berat sekali, saya ikut Tuhan kok berat sekali. Bukan berat, tapi kau sedang ada di dalam padang gurun. Yang punya maksud Tuhan melalui padang gurun itu, kau akan melihat Allah bekerja. Kau akan melihat maksud Tuhan, kau akan melihat firman Tuhan. Amin. Maka kita perlu belajar agar kita bisa mencapai tanah Kanaan. Kalau tidak, kita hanya di tengah jalan. Ya, bangsa Israel sebagian besar hanya di tengah jalan mereka mati. Mereka binasa karena apa? Karena mereka tidak bisa melewati padang gurun. Ketika mereka menghadapi persoalan, air tidak ada, makan tidak ada, roti tidak ada. Begitu Tuhan kasih makan, ya kasih roti, makan sampai kenyang, sampai muntah-muntah. Itu Tuhan marah, maka Tuhan bunuh juga mereka. Tuhan bisa saja bawa bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan itu mungkin dalam hitung jam saja. Tapi kalau hitung jam, bangsa Israel tidak akan kenal Tuhan. Amin. Betul tidak? Tuhan membawa terputar itu, Tuhan mau perkenalkan kuasanya betul-betul terjadi. Amin. Mujizat terjadi, rencana akan terjadi. Tuhan membawa mereka sambil mendidik mereka bagaimana cara hidup yang benar. Amin. Cara hidup yang benar adalah cara hidup yang bisa melewati padang gurun. Itulah cara hidup yang benar. Kalau orang melihat padang gurun, dia akan mengalami kekuatan yang luar biasa. Masih ingat siapa yang beberapa lalu ditangkap dan dipenjarakan? Yang ustadz siapa yang masuk Kristen itu? Itulah padang gurun. Ketika firman Tuhan itu sudah berakar dalam dia, walaupun dia melihat padang gurun, dia tidak pernah takut. Amin. Kenapa kita sepertinya menghadapi padang gurun kita tidak mampu? Karena firman Tuhan itu tidak dalam hidup kita. Tuhan bilang apa? Manusia bukan hidup dari roti, tapi dari firman. Kalau firman itu sudah masuk dalam hidup kita, hebat, akan ada kekuatan besar. Kita akan diberi kemampuan untuk melewati padang gurun. Amin. Untuk memenangkan ya dari segala pencobaan dan lolos dari ujian, Yesus harus melewati padang gurun. Amin. Yesus lolos itu kenapa? Lewat padang gurun. Di sana Yesus lolos dari pencobaan. Iblis mencoba Tuhan Yesus. Kalau kau anak Allah, buat batu jadi roti. Lolos. Apalagi? Tuhan, ya iblis pertunjukkan lagi kerajaan dunia. Jika engkau anak Allah, ya, kalau jika engkau menyembahku, kerajaan dunia ini akan kuberikan kepadamu. Tuhan terima tidak? Dia terima. Banyak anak-anak jatuh di hari ini. Banyak orang Kristen jatuh karena ketika ditawarin ya kekayaan dia cepat mau. Jatuh saudara. Itu juga namanya padang gurun. Tawaran-tawaran. Ketika kita firman Tuhan penuh dalam hidup kita, saudaraku, kita tidak akan bisa tergiur dengan tawaran dunia yang akibatnya membuat kita jatuh, ya, membuat kita jatuh. Karena itu, karena kita tidak, dalam hidup kita tidak ada firman. Yang ada dalam hidup kita adalah kekayaan yang menghimpit hidup kita, yang membuat kita tidak mengenal Tuhan. Itu juga adalah padang gurun, saudaraku. Baca firman Tuhan ini, saudaraku, saya mau kasih tahu di Matius pasal 4 dan 11 pertama sampai 11 ini. Ini kita baca supaya kita tidak gampang jatuh. Amin.
Kalau kita ditawari sekian, jangan sampai tergoda. Kenapa? Ini adalah tawaran setan untuk menjatuhkan kita yang sedang ada dalam padang gurun. Yesus hadir untuk menolong kita. Kalau kita dalam padang gurun, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Yesus tidak pernah tinggalkan kita ketika kita ada dalam padang gurun. Coba kita baca. Jadi hal yang kedua, Yesus hadir untuk menolong kita di saat kita ada di padang gurun. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dia dapat menolong kita. Ketika kita dalam pencobaan, ada dalam padang gurun pencobaan, padang gurun persoalan, padang gurun masalah, padang gurun kemiskinan, padang gurun kesusahan. Saya mau kasih tahu, ada Yesus siap untuk menolong kita. Amin. Di padang gurun pergumulan kita ada Yesus. Jangan pernah putus asa. Aduh, ini doa saya belum, doa saya kok langsung lama tidak dijawab Tuhan. Ingat baik, Tuhan pasti menjawab hidup kita. Kalau kita mampu melewati padang gurun itu, kan dia tidak pernah membiarkan kita. Yang ketiga, di padang gurun itulah kita akan melihat ada pesan-pesan penting dari Tuhan Allah. Amin. Tanpa kita melihat padang gurun, kita tidak akan bisa melihat pesan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita sedang ada dalam persoalan, harus bisa mengalihkan pikiran ke hal rohani, bahwa ada rencana Tuhan. Amin. Ada maksud Tuhan. Ada pesan-pesan penting dari Tuhan. Seperti yang tadi saya saksikan itu. Bahwa ketika saya mengalami penyakit, ketika saya mengalami sakit itulah ternyata ada pesan penting dari Tuhan datang. Amin. Ada pesan penting. Tanpa itu saudaraku, tanpa melalui padang gurun persoalan sakit penyakit, kita tidak akan bisa melihat pesan penting dari Tuhan. Hanya melalui padang gurun persoalan yang kita hadapi, di sanalah kita akan mendapatkan pesan-pesan Tuhan. Amin. Berfirman Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. 29. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. 31. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Kita beri kemuliaan Tuhan Yesus. Di tengah-tengah padang gurun itulah kita bisa melihat pesan-pesan Tuhan. Amin. Di tengah-tengah padang gurun itulah Tuhan melihat kesengsaraan kita. Di tengah-tengah padang gurun itulah Tuhan melihat kesulitan kita. Di tengah-tengah padang gurun itulah Tuhan melihat pergumulan kita. Amin. Jadi pergumulan bangsa Israel bertahun-tahun, selama 430 tahun, pergumulan mereka dijawab Tuhan di mana? Di padang gurun. Jadi hari ini Tuhan mau bicara sama kita. Ada empat hal yang harus kita betul-betul pegang teguh. Karena apa? Tuhan mengizinkan kita ada di padang gurun. Amin. Ada 4 hal. Yang pertama, mengapa Allah izinkan kita harus ada di padang gurun? Yang pertama, karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Jadi kalau mengalami satu tantangan masalah, jangan bilang ini berat. Tapi karena saya adalah anak Allah. Amin. Karena saya adalah anak Allah. Anak Allah harus siap menghadapi padang gurun. Persoalan apa yang kita hadapi saat ini? Masalah apa yang kita hadapi saat ini? Kesukaran dan kesulitan apa yang kita hadapi saat ini? Kita adalah anak Allah. Amin. Itu Allah izinkan kita. Jadi yang pertama, Allah izinkan kita untuk ada di padang gurun
Karena kita adalah anak-anak Allah. Yang kedua, mengapa Allah izinkan kita ada di padang gurun? Supaya kita bisa percaya bahwa Allah ada bersama dengan kita. Amin. Supaya kita percaya. Ketika di padang gurun itu, bangsa Israel menyaksikan Allah mengirim roti dari langit. Amin. Allah membuat air dari gunung batu. Ya. Allah mengirimkan burung puyuh, daging-daging. Ya. Allah mengirimkan makanan buat mereka. Di padang gurun itulah mujizat terjadi. Ya. Yang kedua, mengapa Allah izinkan kita harus ada di padang gurun? Ada rencana Allah yang besar bagi kita yang harus kita kerjakan. Amin. Jadi kalau ada persoalan harus bilang begini. Ini ada rencana Tuhan. Amin. Ada rencana Tuhan. Kesaksian Om Agus beberapa minggu lalu itu, Om Agus jatuh kecelakaan, ya. Tapi itu ada rencana Tuhan. Amin. Itu adalah padang gurun kecelakaan. Yang dibalik itu ada rencana Tuhan. Amin. Ada rencana Tuhan. Jadi jangan berpikir, aduh ini kok sekali banyak orang seperti itu. Ketika mereka ikut Tuhan dan mereka menghadapi masalah besar, ya. Mereka menghadapi persoalan banyak, mereka mulai putus asa. Saya ikut Tuhan ke seperti ini. Dan ada yang bilang ini, Tuhan tidak adil. Ada yang mempersalahkan Tuhan, Tuhan tidak adil. Saya percaya sama Tuhan, kenapa pencobaan terlalu banyak? Saya percaya sama Tuhan, kenapa persoalan terlalu banyak? Sadarkah tidak hari ini firman Tuhan mengingat kita, bahwa di tengah persoalan ada rencana Tuhan. Amin. Ada rencana Tuhan, ada pekerjaan-pekerjaan besar yang dipersiapkan Tuhan bagi kita untuk kita mengerjakan. Itulah rencana Tuhan. Ya. Hal yang keempat, mengapa Allah izinkan kita harus ada di padang gurun? Hal yang pertama, supaya kita diselamatkan. Karena keselamatan mutlak harus bisa melewati padang gurun. Amin. Itu karena supaya kita diselamatkan. Allah izinkan kita ada di padang gurun supaya kita diselamatkan. Karena tanpa melalui padang gurun orang tidak bisa selamat. Amin. Amin. Harus melalui padang gurun. Harus bisa melewati itu. Jadi jemaat Tuhan hari ini dengarkan firman Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan, ketika menghadapi masalah, kita sedang ada dalam padang gurun. Amin. Kita sedang melewati padang gurun. Kita harus terus bertahan. Kita harus kata sama Tuhan, inilah padang gurun. Inilah padang gurun yang saya harus lewati. Dan saya percaya di balik daripada padang gurun ini, Tuhan akan berbicara sama saya. Amin. Di balik daripada padang gurun ini, saya akan melihat Tuhan bekerja. Dan di balik daripada padang gurun ini, saya akan melihat keselamatan terjadi. Amin. Tuhan berkati kita. Amin firman Tuhan. Kita beri kemampuan Yesus.